Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas materi ke-9, yaitu tentang analisis break-even point dan skenario pengendalian. Nah, untuk skenario pengendalian itu adalah merupakan alternatif langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan apabila terjadi penyimpangan pada saat mengimplementasikan anggaran dalam satu periode yang akan datang. Nah, untuk membuat skenario pengendalian itu perlu informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada anggaran, yang kedua ada perkiraan penyimpangan. Nah, di sini Mbak Sisil kasih sedikit rumus yang kalian sudah pelajari sebenarnya di mata kuliah akuntansi biaya. Yang pertama ada BEP baru lebih besar daripada BEP lama, itu perlu adanya skenario pengendalian. Kalau BEP barunya itu lebih kecil atau sama dengan itu, berarti dia nggak perlu adanya skenario pengendalian. Untuk BEP rupiah itu sama dengan TFC atau total biaya tetap dibagi 1 minus TVC atau total biaya variabel dibagi TR. TR itu penjualan. Lalu BEP unit itu kalian caranya BEP rupiah yang sudah kalian cari sebelumnya itu kalian bagi langsung dengan P atau harganya. Selanjutnya TVC pasti kalian sudah tahu, ya berarti VC dikali Q, kuantitinya berapa. Lalu untuk TR berarti ya unit dikalikan dengan harga. Selanjutnya kita langsung aja ke soal. Nomor 1, PT Berkah menjual 100.000 unit hasil produksinya dengan harga 20.000 per unit. Nah, untuk 100.000 unit itu berarti Q-nya, unitnya berapa. Lalu 20.000 ini berarti P-nya atau price-nya. Biaya variabel per unit sebesar 14.000, berarti itu merupakan VC. Sedangkan biaya tetapnya sebesar 792 juta. Itu merupakan TFC atau total biaya tetapnya. Ya. Kita catat dulu aja di Excel. Untuk P-nya tadi sebesar price-nya Rp20.000. Untuk Q-nya itu sebesar 100.000 unit. Lalu untuk biaya variabel atau VC itu sebesar Rp14.000 dan juga TFC itu sebesar 792 juta. Oke, kalian bedakan dulu mana yang harga, mana yang unit. Karena untuk unit dan harga itu beda. Oke, kalau sudah kita baca lagi di soal. A. Tentukan break even point dalam rupiah dan unit. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Kalian ditanyakan break even point dalam rupiah dan unit. Untuk yang A, kita nyari dulu BEP rupiah. BEP rupiah itu rumusnya adalah TFC. Kan sudah ada TFC, kita tulis aja rumusnya di sini. TFC dibagi 1 min TVC dibagi TR. TFC dibagi 1 min TVC dibagi TR. Nah, ini rumus BEP rupiah. Lalu kalian kan ini masih VC kan, kita butuhnya TVC sama TR. Kita cari dulu di sini. TVC itu rumusnya VC kali Q. VC dikali Q.
Oke, hasilnya 1.400.000.000. Lalu untuk TR itu rumusnya P kali Q. Oke, sudah ketemu ya TVC sama TR-nya. Kita langsung aja cari di sini. TFC itu ini kan TFC dibagi 1 minus TVC dibagi TR. Oke. Hasilnya 2 miliar ya. Ya, hasilnya 2.640.000.000. Kita sudah cari BEP rupiahnya, tinggal kita cari BEP unit. Oke. BEP unit. BEP unit itu rumusnya BEP rupiah dibagi P. Oke, BEP rupiahnya 2 miliar tadi, kalian bagi dengan P. Price-nya adalah 20.000. Hasilnya 132.000 unit. Ini soal yang A sudah kalian kerjakan. Selanjutnya adalah soal B. Kita baca lagi di soal. Break even point dalam rupiah dan unit. Jika biaya variabel per unitnya meningkat. Biaya variabel per unit berarti VC-nya. VC-nya itu meningkat sebesar 10%. Sedangkan biaya yang lainnya dianggap tetap. Oke, berarti yang naik cuman VC-nya aja. Kita cari BEP rupiah. BEP rupiah rumusnya tetap ini ya. Berarti kalau VC-nya yang naik, berarti kita harus ganti dulu TVC-nya kan. Karena VC-nya itu, TVC itu dipengaruhi oleh VC. Kita cari di sini. Jadi VC sama dengan meningkat sebesar 10%, jadi 110%. Ini kan dikali VC. Lalu dikali Q. Ini hasilnya 1.540.000.000. Itu merupakan TVC yang baru. Nah, untuk yang lain berarti kan kalian kalau VC-nya yang dipengaruhi berarti tidak mempengaruhi TR. Tapi kalau Q-nya yang dipengaruhi berarti TVC juga dipengaruhi, TR juga dipengaruhi. Nah, di sini kita masih yang dipengaruhi hanya VC-nya aja. Kita masukkan TFC dibagi 1 minus TVC yang baru ini dibagi TR. TR-nya kan tetap, jadi ikutnya yang ini. Set. Hasilnya adalah 3 miliar sekian. Selanjutnya kalian bikin BEP unit. BEP unit itu rumusnya BEP rupiah dibagi P. Nah, BEP rupiahnya kalian bagi PP-nya tetap yang
20.000 ini karena tidak ada perubahan. Lalu kalian lihat di sini, kalian kan sudah membuat BEP baru untuk soal yang B karena soal yang A ini merupakan BEP yang lama gitu. Nah, kita lihat dulu BEP barunya ini itu dia apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, sedangkan di soal ini yang kita kerjakan itu BEP barunya dia lebih besar daripada BEP yang lama. Maka perlu adanya skenario pengendalian. Gitu. Nah, kita kerjakan skenario pengendalian terlebih dahulu. Skenario pengendalian. Nah, di skenario pengendalian ini kalian itu bisa merubah TFC-nya diturunkan atau TVC-nya dinaikkan atau TR-nya yang diturunkan. Gitu. Pokoknya intinya itu BEP yang baru ini dia sama atau mendekati dengan BEP yang lama dengan cara bagaimana? Apakah TVC-nya diturunkan dan TR-nya dinaikkan atau TR-nya aja yang diturunkan? Itu kalian mau coba-coba kalau di skenario pengendalian ini. Dan nilainya harus mendekati BEP rupiah yang lama gitu. Kita coba misalkan TR-nya aja Mbak yang diturunkan. Oke, kita coba TR-nya aja yang diturunkan. Kalau TR-nya diturunkan tuh gimana hasilnya? Oke, TR-nya dia diturunkan berapa? Misalkan 10%. Kalau TR diturunkan 10% berarti 90% dikali TR-nya ini kan. Oke, hasilnya 1.800.000. Kalian langsung aja TFC-nya kan tetap dibagi 1 minus TVC. TVC-nya juga tetap ini kan TVC-nya. Oke, terus dibagi TR. TR-nya adalah ini. Oke, hasilnya adalah 5.483.000.000. Loh Mbak, hasilnya kok malah lebih besar daripada BEP lama? Berarti skenario pengendalian yang kalian kerjakan ini salah. Kalian harus mencoba lagi. Kalau TR-nya dinaikkan sebesar 10%, itu maka BEP-nya itu tambah lebih besar. Berarti kalau TR-nya diturunkan, ini kan TR-nya kalian turunkan sebesar 10%, itu malah BEP-nya lebih besar. Kita berarti harus gimana? Berarti TR-nya kalau pengen BEP-nya itu dia turun, maka TR-nya harus dinaikkan. Gitu kan? TR-nya, coba Mbak kita TR-nya dinaikkan sebesar 10%. Tetap ya, TR-nya dinaikkan sebesar 10%. Jadi 110% dikali TR. Nih, hasilnya 2.200.000.000. Untuk TR-nya yang kalau TR-nya itu dinaikkan berapa sih hasilnya? TVC dibagi 1 minus TFC dibagi 1 minus TVC. TVC-nya ini dibagi TR yang baru. Oke. Kalau sudah kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 2.640.000.000. Ini alhamdulillah kebetulan sama hasilnya 2.640.000.000. Jadi ini yang dipakai skenario pengendaliannya adalah nanti kalian tulis di sini skenario pengendalian itu TR-nya dinaikkan ya tadi. Dinaikkan
sebesar 10%. Nah, TR dinaikkan sebesar 10%, ini yang disebut dengan skenario pengendalian. Oke, kalau BEP rupiahnya sudah, berarti kita cari BEP unitnya. BEP unit itu BEP rupiah dibagi P, sama aja, tapi pakai hasil yang ini dibagi. Oke, hasilnya kan sama. Ini kebetulan sama, bisa jadi nanti di soal-soal lain itu hasilnya nggak sama. Dan bisa jadi nanti koma-koma hasilnya, itu nggak apa-apa. Pokoknya BEP yang baru itu bisa mendekati BEP lama gitu. Kita lanjut soal yang C. Soal yang C itu disuruh bikin break even point dalam rupiah dan unit jika volume penjualan meningkat sebesar 115%, ya kan? Ini kan meningkat 15%, jadinya 115%. Sedangkan biaya yang lainnya tetap. Berarti yang meningkat apanya? Volume penjualan, itu Q-nya. Kita cari BEP rupiahnya dulu. BEP rupiah. Nah, di dalam BEP rupiah itu kan ada TVC sama TR. Nah, di dalam TVC sama TR itu kan ada Q. Nah, di sini di soal yang C ini dia disuruhnya volume penjualan atau Q-nya itu meningkat 15%. Jadi, kalian harus membuat membuat Q-nya itu di dalam TVC dan TR itu menaik sebesar 15%. Gitu. Nah, caranya langsung aja kalian tulis TVC. Kan TVC itu VC ini dikali Q. Berarti Q-nya itu kalian kalikan 115%. Oke. Nih, sudah. Lalu TR, karena kan TVC dan TR itu ada Q-nya. TR berarti P ini kalian kalikan Q. Q-nya 115% baru dikali Q. Oke. Hasilnya nih 2.300.000.000. Kalau sudah, berarti kalian langsung masukkan di sini TFC dibagi 1 minus TVC yang baru dibagi TR yang baru juga. Ini ya. Hasilnya adalah 2.640.000.000. 2.640.000.000 ini kebetulan sama hasilnya dengan BEP yang lama. Maka BEP rupiahnya ini yang baru tidak perlu dibikin skenario pengendalian. Kita lihat yang BEP unit. BEP unit juga pastinya sama. Dibagi P. Nah, untuk soal yang C ini kebetulan BEP-nya itu sama dengan BEP lama, jadi dilompati aja karena tidak perlu bikin skenario pengendalian. Tuh, kita langsung aja ke soal D.
Soal D itu kalian disuruh bikin break even point rupiah dan unit jika biaya tetap turun 20%, sedangkan biaya yang lainnya tetap. Jadi biaya tetapnya yang turun sebesar 20%. Oke. Kita bikin BEP rupiah. Ini disuruhnya TFC-nya itu turun 20%, berarti 80% dikali TFC. Nih TFC-nya. Hasilnya 633.600. Oke, kita langsung aja bikin TFC-nya ini dibagi 1 minus TVC. TVC-nya kan pakai yang lama kan? Berarti pakai ini dibagi TR pakai ini. Hasilnya adalah 2.112 juta. Lalu BEP unit. BEP unit itu BEP rupiah dibagi P. Bagi P-nya 20.000. Hasilnya 105.600. Nah, kita lihat di sini BEP rupiah dan BEP unitnya yang baru itu dia lebih kecil daripada BEP yang lama, karena BEP yang lama kan 2.600.000. Kalau ini BEP barunya 2.100.000. Maka untuk soal yang D ini dia tidak perlu pakai skenario pengendalian. Gitu. Nanti kalian kasih alasan ya, kenapa kok dia tidak perlu pakai skenario pengendalian. Kalau soal yang C tadi kan karena BEP rupiah BEP-nya itu sama dengan BEP yang lama. Kalau yang D itu karena BEP-nya itu yang baru lebih kecil daripada BEP yang lama. Gitu. Sekarang soal yang E. Soal yang E itu kalian disuruh bikin break even point dalam rupiah dan unit jika harga per unitnya dia naik 5%. Sedangkan volume penjualan menurun 15%. Sedangkan biaya yang lain tetap. Jadi P-nya itu naik 5%, tapi Q-nya itu dia turun 15%. Oke, kita cari BEP rupiah. Di sini kita berarti nyari TR kan. Kalau P sama Q itu TR-nya dulu. TR berarti TR-nya itu untuk P-nya dia naik ya. P-nya harganya naik 5%, berarti 105% dikali P dikali Q-nya itu dia turun sebesar 15%. Berarti 85% dikali Q. Oke, hasilnya ini. TR berarti yang dipengaruhi adalah TR-nya untuk
kali Q, lalu TVC-nya juga ikut dipengaruhi karena ada Q-nya. Q-nya kan dia naik. Jadi kita bikin TVC yang baru. VC-nya tetap 14.000 dikali Q-nya. Q-nya tadi kan turun sebesar 15%. Jadi 85% dikali Q. Oke, jadi ini hasilnya 1.190.000.000. Untuk TR dan DVC sudah ketemu, jadi kita langsung aja DFC dibagi 1 min TVC yang baru ini dibagi TR yang baru juga. Hasilnya adalah 2.376.000.000. Oke, kita hitung BEP unitnya. BEP unit BEP rupiah dibagi P. P-nya berubah ya. Oke, kita BEP rupiah dibagi P. P itu tadi naik sebesar 105%. 105% dikali P. Nah, ini adalah BEP unitnya untuk soal E. Nah, di soal E ini dia lebih BEP barunya itu dia lebih kecil juga daripada BEP yang lama. Karena BEP yang lama 2.600.000.000, ini masih 2.300.000.000. Berarti dia tidak perlu adanya skenario pengendalian. Next. Selanjutnya adalah soal F. Soal F itu kalian harus menentukan berapa jumlah minimal barang yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba sebesar 90 juta. Nah, jumlah minimal barang yang harus dijual itu kan Q. Jadi kalian nanti untuk soal yang F ini nyarinya adalah Q-nya berapa. Oke, kita cari di sini. Laba yang diinginkan perusahaan adalah 90 juta. Lalu rumusnya laba itu adalah total pendapatan atau TR itu dikurangi TFC dikurangi TVC. Jadi total pendapatan perusahaan itu dikurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bisa dengan TFC dan juga TVC. Oke, kita cari ya. Labanya itu yang diinginkan 90 juta. Lalu TR-nya ini plus kan? Berarti di sini adalah 2 P. TR itu kan rumusnya P kalikan Q. P-nya adalah 20.000 dikalikan Q. Berarti 20.000 Q. Lalu di sini adalah min TVC, jadi min TFC ya, min TFC. Jadi minus. Lalu di sini min TVC. Min TVC. TVC itu adalah VC kalikan Q. VC-nya tadi adalah 14.000 dikalikan Q. Gini. Nah, ini minus. Kenapa? Karena minusnya tadi nggak bisa kalau pakai min. Jadi pakai dalam kurung aja. Nah, kita kumpulkan untuk yang ada Q-nya sendiri, yang nggak ada disendirikan. Jadi nanti di sini adalah 90 juta ini tetap dikurangi ini kan TFC sama dengan TR 20.000 Q
dikurangi 14.000 Ki. Oke, ini. Jadi kita kumpulkan dulu yang ada Ki-nya dan tidak ada Ki-nya. Oke, baru kita hitung 90 juta dikurangi TFC-nya. Jadi 882 juta, 882 juta. Sama dengan TR-nya dikurangi ini, jadi gini aja. 20.000 Ki dikurangi 14 Ki, berarti hasilnya adalah 6.000 Ki. Ini kan 6.000 Ki. Oke, jadi kita cari Ki-nya, yaitu 882 juta ini dibagi 6.000. Oke, hasilnya adalah 147 unit ya, bukan rupiah. Kita ganti. Nah, 147.000 unit. Udah jadi. Untuk yang soal G itu kan tentukan skenario-skenario pengendalian untuk perubahan yang terjadi. Itu kalian sudah bikin kan di setiap soal. Yang A tadi, yang B tadi ada skenario pengendalian. Nah, ini untuk menjawab soal yang G. Tuh selebihnya kan nggak ada. Jadi soal ini sudah selesai dikerjakan. Nanti kalian kerjakan soal yang Mbak Sisil kasih di kelas praktika yang ada di grup. Sekian penjelasan dari Mbak Sisil, selebihnya Mbak Sisil mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.